Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video ini pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham ADMR yang masih lanjut naik pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara tren masih uptrend dan ada rencana untuk ekspansi bisnis ke Eropa dan Afrika. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Pertamina atau PGO. Saham Pertamina bisa kita lihat secara tren saat ini masih bergerak tren karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan karena belum lama IPO yang terlihat saatnya hanya garis EMA 50, belum ada garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, saham Pertamina ini terus bergerak naik, tapi mencoba untuk break harga 1000 yang saat ini merupakan resisten psikologis. Beberapa kali mencoba untuk break, ternyata memang masih gagal break. Dan hari Jumat ditutup bertahan di harga 970. Sedangkan untuk support saat ini bisa kita lihat di sekitar 925. Karena pada saat awal IPO mencoba untuk naik di atas 925, gagal break, sempat turun. Setelah berhasil rebound, mencoba kembali break, tetap gagal break dan melemah kembali. Jadi saat ini karena dua kali resisten, setelah berhasil break maka ini akan berubah menjadi supportnya. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan kemarin masih keluar pemberitaan bahwa Pertamina Geothermal masih bidik ekspansi bisnis ke Afrika dan Eropa. Jadi masih ada rencana untuk ekspansi ke benua Afrika dan Eropa, sehingga kedepannya harusnya secara fundamental perusahaannya masih oke. Dan dari data broker summary coba kita perhatikan. Pada perdagangan hari Jumat walaupun tidak naik dan turun, terlihat ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat dan secara teknikal karena saatnya berada di tengah-tengah support dan resisten, apabila teman-teman sudah berhasil dapat saham Pertamina ini di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold dengan terlalu stop terdekat saat ini sekitar 925. Selama masih kuat berada di atas support ini, secara tren saham Pertamina masih berpotensi untuk lanjut uptrend. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar support 925. Jadi tunggu saham Pertamina mengetes support ini, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikutan entry dengan target swing trade itu tetap di harga 1000. Karena harga 1000 merupakan resisten psikologis dan beberapa kali mencoba ditembus masih gagal break. Jadi bisa swing trade atau hold saja selama support EMA 50 tidak terlewati apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 855. Jadi untuk tren jangka menengah selama masih kuat di atas support EMA 50, minimal tren saham Pertamina masih bagus untuk kedepannya. Tapi untuk yang sudah berhasil dapat di sekitar 925, pertimbangkan misalkan untuk swing trade apabila memang masih gagal break harga 1000 ini. Dan selanjutnya bisa kita lihat saham Elsa hari Jumat masih turun 2% lebih ke 390, tapi secara tren Elsa juga masih bagus trennya. Bisa kita perhatikan di sini setelah berhasil break garis EMA 50 150, Elsa terus bergerak naik dan belum sempat turun menyentuh support EMA 50 yang saat ini di sekitar 372. Sedangkan support EMA 150 lumayan jauh di bawah di sekitar 344. Jadi secara tren ini masih uptrend walaupun satu minggu terakhir ini terlihat melemah. Jadi Elsa setelah berhasil break 400 mencoba untuk naik di atas 410, belum sempat menyentuh target sekitar 420, sudah mulai melemah dan saat ini malah sudah turun di bawah harga 400. Jadi harga 400 saat ini sudah berubah menjadi resisten kembali. Dan jika kita lihat untuk support terdekat sebenarnya di sekitar 380, tapi support lebih kuat tetap di garis EMA 50 saat ini. Dan garis MACD saat ini bisa kita lihat sudah mulai bergerak turun dan berpotongan. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, penurunan 2% lebih ini sebenarnya juga masih ada distribusi. Dan asing juga sama, satu minggu terakhir ini masih terus distribusi saham Elsa. Jadi untuk Elsa karena saat ini sudah mulai melemah dan sudah turun di bawah harga 400, apabila teman-teman mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu di zona 370 sampai 380 untuk entry-nya. Jadi coba tunggu di range harga ini. Apabila Elsa masih bisa bertanda rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dan sama untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati.
Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 masih terus bergerak naik. Jadi selama trennya masih uptrend dan garis EMA 50 belum terlewati, Elsa saya lihat masih ada potensi kembali rebound dan naik kembali di atas harga 400 untuk mengetes 410 sampai 420. Tapi saat ini potensi terdekat adalah turun dulu mengetes garis EMA 50. Sekarang saya akan coba update saham BBRI. Bisa kita perhatikan di sini, BBRI saat ini sudah turun mengetes support EMA 50 dan masih bisa bertahan. Kayak itu selalu saya jelaskan, apabila mau entry coba tunggu di garis EMA 50. Selama sebuah saham masih kuat berada di atas garis EMA 50 atau 150, masih ada potensi untuk masuk watchlist untuk coba kita entry di support ini apabila masih bisa bertahan. Apalagi sampai BBRI juga bisa kita perhatikan, secara tren juga masih bergerak uptrend setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Jadi setelah bergerak naik, bisa kita lihat garis EMA 50 pun terus bergerak naik, sehingga selama garis EMA 50 tidak terlewati, teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah pun masih sangat layak untuk di hold. Dan jika kita perhatikan di broker summary, pada kenaikan hari Jumat terlihat ada sedikit akumulasi. Asing yang sebelumnya terus distribusi hari Jumat kemarin masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi ingat, ini akumulasi hanya sedikit apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk BBRI menurut saya masih menarik untuk dipantau. Saat ini mencoba untuk rebound dari garis support EMA 50. Saat ini terdekat ada resistensi skill 5.600. Minggu depan apabila berhasil break, saya lihat ada potensi kembali mengetes resisten kuat di 5.700. Harga resisten ini memang lumayan kuat karena dalam 3 minggu terakhir ini mencoba untuk menembus 5.700, gagal break dan kembali ke garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya paling aman tetap tunggu kembali di sekitar 5.500 sampai 5.525 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk coba entry di sekitar 5.600 apabila memang belum terkonfirmasi break. Apalagi bisa kita lihat asing hanya masuk dengan jumlah sedikit, belum terlihat ada akumulasi besar. Apabila asing masih lanjut distribusi, BBRI malah masih berpotensi untuk menembus garis EMA 50 ini. Jadi tetap harus hati-hati. Dan sekarang saya akan coba update saham WIM yang memang terkena sentimen negatif dan secara tren juga sebenarnya memang masih uptrend, tapi bisa kita lihat 1 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam dan sama bisa kita lihat sempat hari Selasa turun mengetes garis EMA 50 dan rebound. Tapi satu bisa kita perhatikan Rabu dan Jumat masih lanjut turun karena masih gagal naik kembali di atas 1.800 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry, tetap menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 1.600 sampai garis EMA 50. Karena memang secara tren saya lihat memang masih ada potensi untuk melemah. Dan jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini bisa kita lihat di sini masih ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk saham WIM saat ini apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, di bawah harga 1.500, masih bisa di hold walaupun saat ini terlihat mulai melemah selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya tunggu terkoreksi dulu, mengetes harga 1.600 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1.580. Apabila terlihat masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry. Dan target take profit jangka pendek menurut saya tetap di sekitar 1.800. Apabila kita lihat WIM berhasil rebound, tapi pada saat mendekati atau mengetes 1.800 ternyata gagal break dan mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.